Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2996, Naga Sejati Kekacauan. Ye Yuan tidak mengenali hegemon tertinggi ini, tetapi dia sudah tahu siapa dia. Pasir Naga Hegemon. Saat itu, ketika Zhao Yue benar-benar dibinasakan, dia ditekan olehnya. Jelas, pengalaman saat itu sangat tidak menyenangkan. Zhao Yue hanya mengandalkan insting saat melakukan sesuatu. Selain hegemon Dragon Sen, tidak ada yang membuatnya memiliki kemarahan yang begitu besar. Hur-hur, anak kecil, nada bicaramu sangat besar. Kamu pikir karena monster jelek ini mendengarkanmu, kamu bisa tidak terkendali di depan kursi ini. Dragon Sen berkata sambil tertawa ringan. Jelas, dia sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan, serangga kecil ini, di hadapannya. Itu masuk akal. Mengapa hegemon tertinggi yang agung menempatkan surga awan kaisar di matanya? Namun, dia tenang dan terkumpul di permukaan. Pada kenyataannya, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami tahu siapa Zhao Yue karena dialah yang mengambil tindakan untuk menekan Zhao Yue ketika dia dipaksa untuk menyatu dengan kristal darah konversi. Saat itu, Zhao Yue yang mengamuk tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali di bawah tangannya. Tapi, pukulan itu sebelumnya, meskipun Zhao Yue agak dirugikan, dia sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Selanjutnya, monster ini tidak mengenali kerabat terdekatnya dan sangat kejam. Itu benar-benar bisa mengindahkan kata-kata Ye Yuan. Anak ini tidak sederhana. Ye Yuan menatap Dragon Sen dan berkata dengan dingin, Dragon Sen, kami belum mengejarmu, tapi kamu sendiri yang melompat. Ketika kami semua, orang-orang ini, datang ke Pulau Naga Surgawi, kami tidak berpikir untuk kembali hidup-hidup sama sekali. Jika masalah Pulau Naga Darah adalah niat seluruh Pulau Naga Langit, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hari ini, hitung saja saat beberapa ribu dari kita berjalan tepat ke dalam jebakan. Tapi jika tidak, hur-hur, Anda mungkin tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Tatapan Dragon Sen menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Pulau Naga Darah apa? Bocah, kamu berani memfitnah kursi ini. Kursi ini akan membunuhmu sekarang. Mungkinkah ada orang lain yang berani mengatakan kata penolakan? Petik 2. Kekuatan asal yang mengerikan langsung menekan ke arah Ye Yuan. Ye Yuan sepertinya terkena kutukan yang melumpuhkan, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan dari hegemon tertinggi. Mengaum. Zhao Yue meraung marah sekali lagi, bersiap untuk menerkam ke arah Dragon Sen. Cukup, Pasir Naga, berhenti. Masalah itu belum terungkap. Untuk apa kamu tawar-menawar dengan junior? Long Jian berhenti. Dragon Sen jelas sedikit khawatir dengan Long Jian. Itulah sebabnya dia menahan auranya dan berkata dengan mendengus dingin, junior ini memiliki tubuh fisik manusia, tetapi dia memiliki garis keturunan kelas kian surga. Ini aneh. Tidak peduli bagaimana keadaannya, kita harus mencari tahu. Long Jian mengangguk, menyatakan persetujuan. Memang, dia juga merasa sangat aneh. Kekuatan garis keturunan Ye Yuan jelas tidak bisa bersembunyi dari kekuatan besar ini. Long Ran, apapun yang ada, katakan dengan jelas di depan semua klan. Kata Long Jian. Long Ran berkata dengan senyum dingin, hehe, untungnya, lelaki tua ini mendengarkan Ye Yuan dan datang dengan barisan yang begitu besar. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa menjelaskan banyak hal dengan satu mulut. Hal ini tidak dapat dinalar dengan Anda. Saya ingin melihat leluhur Mizhen. Petik 2. Long Jian mengerutkan kening dan berkata, Long Ran, kamu berlebihan. Long Ran tidak peduli sedikit pun dan berkata dengan mendengus dingin, Long Jian, masalah ini, tidak perlu aku katakan, kamu juga sudah menebak beberapa hal, kan? Saya datang hari ini untuk bertanya secara pribadi kepada leluhur Mizhen, apakah dia sudah menyerah di wilayah timur atau tidak? Jika demikian, tidak perlu semua orang untuk mengambil tindakan. Orang tua ini akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri, lalu meninggal dalam pengasingan di sini. Tatapannya menyapu wajah semua hegemon, dan dia bertanya dengan suara serius, ada banyak di antara kalian semua yang juga berasal dari wilayah East Below. Sekarang, seseorang memperlakukan anak-anak dan keturunan Anda seperti babi dan domba. Kedua tangan berlumuran darah segar orang-orang mereka sendiri. Apakah Anda semua memiliki hati nurani yang mudah seperti ini? Petik 2.
Mereka yang hadir semuanya tidak bodoh. Longran datang dengan barisan yang begitu besar, membawa sekelompok makhluk jelek dan secara paksa memasuki Pulau Naga Langit. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat beberapa petunjuk? Mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki empedu seperti itu. Long Jian menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kursi ini mengerti." Gemuruh. Sebuah lubang bundar besar tiba-tiba muncul di langit. Kepala naga besar muncul dari lubang bundar. Aura kekacauan tak terbatas langsung menyelimuti seluruh Pulau Naga Langit. Melihat naga raksasa ini, Ye Yuan justru memunculkan dorongan untuk sujud beribadah. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah ini aura pembangkit tenaga listrik yang akan mencapai Great Beyond dalam legenda? Kuat, benar-benar kuat sampai ekstrim. Awalnya, Ye Yuan berpikir bahwa hegemon tertinggi sudah menjadi batas alam hegemon. Seperti hegemon imperisable level eksistensi itu, dia benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika hegemon samsara lebih kuat darinya, seberapa kuat dia? Tapi sekarang, setelah menyaksikan naga yang sangat besar ini, dia benar-benar mengerti. Di bawah cakrawala, Ye Yuan merasa bahwa dia tidak penting seperti semut. Mereka adalah surga. Naga raksasa itu berenang keluar dari langit. Tubuh besar itu tidak dapat ditampung bahkan oleh seluruh hamparan surga yang luas. Ye Yuan memperkirakan dengan matanya bahwa tubuh naga yang sangat besar ini mungkin mencapai panjang 100.000 kaki. Kekacauan naga sejati. Ini adalah eksistensi yang lahir dari langit dan bumi. Menghormati leluhur Mizhen, semua orang berlutut ke arah naga raksasa ini. Faktanya, bahkan Zhao Yue yang mengamuk tak tertandingi berbohong bersujud. Ada suara di hati Ye Yuan yang memanggil tanpa henti, memintanya untuk berlutut. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Ye Yuan menjulurkan dadanya dan berdiri lebih tegak. Tatapan naga raksasa itu melihat ke atas, kepala naga itu menjulur lurus ke bawah, hampir menyentuh wajah Ye Yuan. Anak muda, mengapa kamu tidak berlutut? Saya seorang kultivator yang berbeda. Aku bahkan tidak berlutut ke langit dan bumi. Kenapa aku harus berlutut padamu? Kamu memiliki jiwa naga, Anda dari ras naga. Jadi kamu harus berlutut di depan leluhur ini. Kamu lahir dari surga dan bumi, lalu, apakah kamu berlutut ke langit dan bumi? Mizhen menatap Ye Yuan dan terdiam lama. Ye Yuan juga bertemu dengan kedua mata Mizhen dan tidak mundur sedikit pun. Longran dan yang lainnya merasa hampir pingsan karena marah. Empedu Pang ini juga terlalu gemuk. Ini adalah nenek moyang. Anda benar-benar berani berbicara seperti itu. Hahaha. Tiba-tiba, Mizhen tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bergetar sampai langit dan bumi berubah warna. Ye Yuan merasa tulangnya hampir hancur. Menarik. Anak kecil yang menarik. Sepertinya Anda sangat memahami surga. Di seluruh surga dan banyak sekali dunia, tidak pernah ada seorang kultivator yang berbeda yang dapat melampaui samsara. Nenek moyang ini benar-benar ingin melihat bagaimana Anda bertarung dengan surga. Petik 2. Di tengah tawa keras, Mizhen mundur dan berputar di atas kekosongan lagi. Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega secara rahasia. Adegan ini sebelumnya hanya berlangsung selama selusin napas. Tapi Ye Yuan merasa seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu. Detak jantungnya hampir berhenti. Menghadapi keberadaan seperti itu, untuk mengatakan bahwa hatinya masih seperti air, itu bohong. Tapi tekad Ye Yuan sudah lama tak tertandingi. Dia mengatasinya. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa Mizhen benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak punya rahasia untuk dibicarakan di depannya. Karena begitu dekat, Ye Yuan tidak tahu apakah Mitian akan terungkap atau tidak. Tapi, barusan, Mitian sepertinya menghilang dari tubuhnya. Bahkan Ye Yuan sendiri tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. Sangat jelas, Mizhen juga tidak bisa merasakannya. Pada titik ini, bagaimana mungkin Ye Yuan masih tidak menebaknya? Untuk bisa membuat Mitian jatuh, selain keberadaan seperti Mizhen, siapa lagi yang bisa ada? Mitian enggan menjelaskan selama ini, di satu sisi, dia sendiri juga tidak yakin. Di sisi lain, dia khawatir dia akan menyakitinya. Mizhen terlalu kuat. Longran, apapun yang kamu miliki, katakan. Mizhen menatap Longran dan berkata dengan serius. Bab 2997, Pasir Naga yang Sombong. Apa, Dragonwild dan Long Qianxiang benar-benar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan surga dan akal sehat?
Tidak heran para murid generasi muda yang memasuki Pulau Naga Surgawi beberapa tahun ini semakin memburuk dengan setiap generasi. Ternyata mereka dikirim ke Pulau Naga Darah. Mereka berdua benar-benar kehilangan semua keseimbangan penilaian. Untuk benar-benar meletakkan tangan jahat seperti itu pada orang-orang mereka sendiri. Long Run mengungkapkan segalanya tentang insiden Pulau Naga Darah. Seluruh Pulau Naga Surgawi jatuh ke dalam keterkejutan. Dan monster di depan mereka ini adalah Mahakarya, Pulau Naga Darah. Meskipun pembangkit tenaga listrik Pulau Naga Surgawi duduk tinggi di posisi yang menonjol dan mengangkat hidung mereka ke timur Below Region, ini tidak berarti bahwa mereka bisa membantai klan mereka. Pulau Naga Surgawi memiliki banyak alam hegemon yang keluar dari wilayah East Below. Masalah Pulau Naga Darah membangkitkan kemarahan semua orang. Sepertinya, aku membawa semua orang ke sini hari ini untuk menanyakan satu hal. Apakah suku-suku di East Below Region masih menjadi bagian dari ras naga? Long Run tersedak dengan isak tangis saat dia berkata. Mi Zhen terdiam. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, nenek moyang ini dengan sepenuh hati mengejar dao besar beberapa tahun ini, mengakibatkan mengabaikan urusan Pulau Naga Surgawi. Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar menyebabkan tragedi seperti itu. Long Run, jangan menyebutkan hal seperti itu lagi. Nenek moyang ini meminta maaf kepada Anda dan kepada semua orang atas nama Pulau Naga Surgawi. Petik 2. Kata-kata ini tulus dan menyentuh. Banyak jenius East Below Region merasa tersentuh. Nenek moyang Mi Zhen adalah sosok seperti dewa bagi mereka. Tapi leluhur Mi Zhen tidak mengudara dan benar-benar meminta maaf kepada mereka. Pada kenyataannya, tidak ada yang menyalahkan Mi Zhen sama sekali. Kebencian dan kebencian mereka semua terfokus pada Dragonwild dan Long Qianxiang. Nenek moyang Mi Zhen, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Ini semua salah Dragonwild dan Long Qianxiang. Ya, kamu tidak perlu meminta maaf. Permintaan maaf nenek moyang terlalu berat untuk kita tanggung. Semua orang ketakutan dan gentar. Semua orang yang awalnya datang dengan cara mengancam menjadi takut sekaligus. Hanya Ye Yuan dan Long Run yang mencibir dalam hati mereka. Meskipun Mi Tian tidak menyebutkan ini padanya, seberapa lihai monster tua seperti Long Run. Mi Tian tidak mengungkapkan identitasnya tetapi membiarkan Ye Yuan memasuki Pulau Naga Surgawi melalui tantangan gunung, yang dengan sendirinya telah menunjukkan banyak masalah. Ditambah dengan kematian Mi Tian, Ye Yuan kira-kira bisa menebak beberapa hal. Semakin Mi Zhen seperti ini, semakin waspada dia di dalam hatinya. Namun, dia secara alami tidak akan cukup bodoh untuk mengeksposnya. Long Run berkata dengan kemarahan yang benar, nenek moyang, kami tidak menyalahkanmu untuk ini. Tapi saya ingin menanyakan satu hal kepada progenitor. Apakah berbagai suku di East Below Region masih dianggap sebagai bagian dari ras naga? Mi Zhen berkata dengan marah, Long Run, kata-kata ini berlebihan. Kalian semua adalah kakak dan keturunanku. Kamu secara alami adalah bagian dari ras naga. Petik 2. Long Run berkata, karena itu masalahnya, leluhur tolong tegakkan keadilan untuk kami. Hal semacam ini sama sekali tidak dilakukan oleh Dragonwild dan Long Qianxiang saja. Pasti ada seseorang yang terlibat dari Pulau Naga Langit. Nenek moyang, tolong ambil alih dan selesaikan semuanya. Petik 2. Semua orang bersujud lagi dan berkata serempak, nenek moyang, tolong sampai ke dasarnya. Mi Zhen menganggukkan kepalanya dan berkata, Pasir Naga, apa yang harus kamu katakan? Nenek moyang, tidak ada yang perlu dikatakan. Selama mereka dapat menghasilkan bukti, membuktikan bahwa masalah Pulau Naga Darah dihasut oleh saya di belakang layar, saya akan menyia-nyiakan kultivasi saya sendiri untuk menebus kejahatan saya kepada leluhur. Dragon Shen terlihat tenang dan sama sekali tidak khawatir. Dia mengendalikan masalah Pulau Naga Darah dari jarak jauh dan tidak meninggalkan bukti apapun. Sekarang, Dragonwild dan Long Qianxiang keduanya mati. Tanpa saksi untuk bersaksi, dia tidak takut sama sekali. Mengaum, Zhao Yue meraung marah lagi. Saat Dragon Shen membuka mulutnya, Zhao Yue selalu tidak bisa mengendalikan dirinya. Dragon Shen menatap Ye Yuan dengan cemberut dan berkata dengan mendengus dingin, Nak, kendalikan hewan ini dengan baik. Kalau tidak, begitu kursi ini marah, saya khawatir saya tidak bisa menahan untuk membantai dia. Hewan ini hanyalah seorang pejuang garis keturunan. Dia bukan anggota ras nagaku. Jika kursi ini ingin membunuhnya, tidak ada yang akan menghentikanku.
Ye Yuan juga tidak marah dan berkata dengan senyum ringan, Hegemon Dragon Sen, apakah kamu memiliki apa yang disebut hati nurani yang bersalah? Dragon Sen tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah seekor binatang tanpa kecerdasan yang meraung beberapa kali di kursi ini dianggap sebagai bukti? Saya pikir orang-orang yang dimarahi oleh si biadab ini tidak hanya duduk di kursi ini saja, kan? Mengaum, mengaum. Zhao Yue mencapai ambang mengamuk sekali lagi. Kedua mata Dragon Sen menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, Nak, martabat kursi ini tidak boleh diprovokasi oleh binatang. Beri Anda 3 napas waktu, jika Anda tidak dapat mengambil bukti, kursi ini akan membantai binatang buas ini terlebih dahulu. Petik 2. Hegemon Dragon Sen sangat sombong. Namun, Hegemon tidak mengungkapkan ketidakpuasan dengan kata-katanya. Zhao Yue tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Dia mengaum beberapa kali secara alami tidak dapat dianggap sebagai bukti. Tapi prestise Hegemon Dragon Sen tidak bisa diprovokasi. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Hegemon Dragon Sen sangat hormat di depan leluhur Mizzen. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang benar-benar biru. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Hegemon Imperisable dari Sol Rache. Bagaimana pembangkit tenaga listrik semacam ini bisa membiarkan binatang memprovokasi di depannya berulang kali? Oleh karena itu, dia ingin membunuh Zhao Yue adalah wajar. Tidak ada yang bisa menemukan masalah. Hegemon Dragon Sen berdiri dengan tangan di belakang, melihat ke bawah dari ketinggian. Di matanya, tidak peduli apakah itu Ye Yuan atau Zhao Yue, mereka berdua hanyalah semut. Tapi ekspresi Long Ran sangat jelek. Perkembangan hal-hal agak luput dari kendalinya. Bukti, dia benar-benar tidak memiliki benda ini. Masalah Pulau Naga Darah dilakukan dengan sangat bersih. Dia sudah mencari di Pulau Naga Darah dan tidak menemukan bukti yang bisa langsung menjatuhkan Dragon Sen. Secara paksa memasuki Pulau Naga Langit, dia ingin membiarkan beberapa ribu orang ini menceritakan kisah yang sama dan melemparkan batu ke Dragon Sen. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dragon Sen sebenarnya sangat sombong, langsung ingin membunuh Zhao Yue. Namun, dia tidak punya cara untuk menjelaskan semuanya. 3, 2, momentum mengesankan Dragon Sen tumbuh semakin kuat. Tekanan dari Hegemon tertinggi menghancurkan para jenius di wilayah Bilau Timur sampai masing-masing dan setiap orang akan berlutut. Jelas, dia ingin menjatuhkan Long Ran. Adapun sisanya, dia tidak menempatkan mereka dalam pandangannya sama sekali. 2 napas, momentumnya yang mengesankan sudah naik ke puncak. Detik berikutnya, itu adalah pukulan yang menghancurkan bumi. Tepat pada saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, kamu ingin bukti, maka aku akan membiarkanmu melihatnya. Dragon Sen mendengus dingin. Ye Yuan mirip dengan menderita pukulan brutal, kedua matanya menjadi gelap, hampir pingsan, langsung menyemburkan seteguk darah. Seluruh orangnya langsung ditekan ke tanah dengan tekanan yang luar biasa. Semua tulang di tubuhnya langsung hancur. Orang ini terlalu kuat. Bahkan jika itu hanya peringatan, itu juga bukan yang bisa ditahan oleh Ye Yuan. Dia tidak akan membunuh Ye Yuan karena Ye Yuan berasal dari ras naga. Tapi dia tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan untuk membuka mulutnya. Bocah, percakapan antara alam hegemon, bukan giliranmu untuk datang dan menyela. Apapun yang Anda miliki, biarkan Long Ran mengatakannya. Anda tidak cukup memenuhi syarat. Petik 2. Mengaum. Melihat Ye Yuan terluka, Zhao Yue benar-benar mengamuk. Dragon Sen sangat gembira di dalam hatinya. Apa yang dia inginkan adalah hasil ini. Zhao Yue sangat merepotkan. Permusuhannya terhadapnya adalah bahaya tersembunyi dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, menyelesaikannya sekarang adalah yang terbaik. Zhao Yue, berhenti. Pada saat ini, Ye Yuan berteriak. Zhao Yue bergidik. Dia merasakan kemarahan Ye Yuan dan benar-benar menahan keliaran. Hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan bangkit dari genangan darah, menunjuk ke Dragon Sen saat dia berkata dengan dingin, apa yang kamu takutkan? Hari ini, kecuali kamu membunuhku di depan progenitor, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Bab 2998, Seni Membaca Jiwa Kabut Terselubung. Dragon Sen terkejut di dalam hatinya. Dia sangat yakin bahwa pukulan sebelumnya sudah cukup untuk mengubah Ye Yuan menjadi lumpur, tidak bisa bangun lagi. Tapi Ye Yuan berdiri. Lalu dia menunjuk hidungnya dan memarahinya.
Yang juga untuk mengatakan bahwa orang ini berbicara dengannya sambil menahan tumpukan tulang yang patah dan menahan rasa sakit yang sulit dibayangkan oleh orang normal. Apakah anak ini orang gila? Dragonsen tidak menyangka bahwa Kaisar Cloudhaven kecil yang lemah ini sebenarnya sangat kejam pada dirinya sendiri. Takut, hur-hur, selain progenitor, tidak ada keberadaan yang membuat kursi ini takut di dunia ini. Hanya berdasarkan Anda, Kaisar Cloudhaven yang sangat kecil. Pukulan itu barusan hanya memberimu pelajaran, untuk memberitahumu betapa tidak berartinya dirimu. Dunia alam hegemon bukanlah tempat di mana kamu bisa terlibat. Juga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak berani membunuhmu? Hegemon Dragonsen berkata dengan tatapan tenang. Longran juga tidak menyangka bahwa Dragonsen benar-benar mengabaikan statusnya dan bergerak melawan Kaisar Cloudhaven Ye Yuan. Pada saat ini, dia menjadi sangat marah dan berkata, Dragonsen, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Ayo, jika Anda memiliki kemampuan, bunuh beberapa ribu dari kami. Ayo. Hal yang tidak tahu malu. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh kami. Petik 2. Hegemon tertinggi yang ditinggikan benar-benar bergerak melawan Kaisar Cloudhaven. Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Ayo, bunuh kami. Bunuh kami. Beberapa ribu orang di East Below Region semuanya meledak. Tidak peduli dengan siapa Dragonsen mengacau, mereka tidak akan begitu gelisah. Namun, dia menyentuh Ye Yuan. Ye Yuan adalah penyelamat mereka. Tanpa Ye Yuan, mereka akan tetap berada di tempat sialan itu, menjalani kehidupan seperti neraka. Hegemon semua sangat terkejut. Jelas, mereka semua tidak menyangka bahwa pukulan Dragonsen ternyata benar-benar menusuk sarang lebah. Dalam pandangan mereka, meskipun Dragonsen memiliki kecurigaan menggertak yang lemah, dia tidak salah. Kaisar Cloudhaven kecil yang lemah memang tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam percakapan antara hegemoni. Mereka selalu berpikir bahwa pemimpin kelompok orang ini adalah Longran. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa itu jelas tidak. Setiap kali Ye Yuan membuka mulutnya untuk berbicara, ekspresi mereka sangat berbeda. Kursi ini ingin melihat bukti apa yang bisa kamu ambil. Aku akan mengatakannya dulu. Jika Anda tidak dapat mengambil bukti, atau itu hanya retorika kosong, maka, kursi ini akan membunuh orang sama saja. Dragonsen berkata dengan mendengus dingin. Dia menyerah. Membuat marah seluruh East Below Region, harga ini bukan yang bisa dia tanggung. Dominasi dari sebelumnya adalah penggunaan statusnya secara adil. Hegemoni tidak bisa dihina. Ide ini membara di hati semua orang. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki seluruh wilayah East Below di belakangnya sebagai pendukungnya. Itu jelas berbeda. Zhao Yue. Tatapan Ye Yuan sangat dingin hingga ekstrim. Zhao Yue menyadari tujuan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk meludah. Jiwa yang tersisa dimuntahkan. Jiwa yang tersisa ini penuh dengan lubang, terlihat sangat menyedihkan. Namun, penampilannya masih bisa dilihat. Kian siang panjang. Kian siang panjang. Dia sebenarnya belum mati. Dia hampir mati seperti ini, kan? Kesadaran sudah kabur. Tidak ada bedanya dengan orang bodoh lagi. Bisakah kata-katanya menjadi bukti? Banyak hegemon diam-diam menggelengkan kepala, merasa bahwa Ye Yuan sangat tidak bijaksana. Bukannya dia tidak bisa membuat Long Qianxiang memberatkan Dragonsen, tapi setidaknya dia harus memiliki keilahian asal yang lengkap juga, kan? Apa ini? Ketika Dragonsen melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, ini adalah bukti yang kamu bicarakan. Apakah Anda pikir kita semua, alam hegemon ini, sangat mudah untuk ditipu? Petik 2. Dari awal hingga akhir, Mi Zhen tidak mengungkapkan apapun. Dia jauh dari urusan duniawi. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Ye Yuan tidak berbicara sampah, keilahian asalnya langsung meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi kabut tebal. Pupil Dragonsen mengerut, dan dia berteriak kaget, menyelimuti tubuh jiwa kabut. Anak ini sebenarnya sangat menantang surga di jalur jiwa. Petik 2. Bahkan Mi Zhen juga mengeluarkan teriakan terkejut. Enshrouding Mist Soul Fisik, yang dikenal sebagai soul fisik terkuat di Soul Rache. Bahkan jiwa surgawi hegemon juga sedikit lebih lemah dibandingkan. Di tempat ini, mereka benar-benar melihat fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Seorang hegemon berkata,
Saya mendengar bahwa klan jiwa Nirvanik memiliki banyak fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Anak ini mungkin juga sama, kan? Tidak perlu membuat keributan besar. Tidak, Ye Yuan memiliki fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya. Ada aura kekacauan di tubuh jiwanya. Ini persis sama dengan hantu tua yang tidak bisa dihancurkan itu. Tidak, tunggu. Enshrouding Mist Soul fisik anak ini sangat aneh. Itu sebenarnya bahkan diukir dengan banyak biji asal. Long Jian berkata dengan wajah serius. Dia dan Dragon Sen keduanya adalah hegemoni tertinggi ras naga. Mereka sama sekali tidak kalah dengan hegemon imperisable. Pengalaman dan pengetahuan mereka secara alami luar biasa. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Bukankah itu berarti bahwa fisik jiwa Ye Yuan memiliki potensi yang lebih besar daripada hegemon imperisable? Namun, apa yang dia coba lakukan? Banyak orang bertanya-tanya dengan ketidakpastian. Di tengah suara-suara yang meragukan, Enshrouding Mist Soul fisik langsung menggali ke dalam keilahian asal Long Qianxiang yang bobrok. Hahaha. Tangisan aneh keluar dari mulut Long Qianxiang. Tapi segera, fisik jiwa kabut yang menyelimuti menyebar. Satu gambar manusia hidup demi satu muncul di depan semua orang. Apakah ini semua fragmen memori Long Qianxiang? Itu suku Winward. Orang biadab terkutuk ini benar-benar memusnahkan seluruh suku Winward. Juga, bukankah itu cucu hegemon Dragon River? Dia ditangkap ke Pulau Naga Darah juga. Ya dewa, berapa banyak hal yang sangat brutal yang telah dilakukan ini. Satu demi satu adegan muncul, dan seluruh Pulau Naga Surgawi terkejut. Adegan-adegan ini hanyalah fragmen ingatan Long Qianxiang dan bukan ingatan yang lengkap. Namun meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat dunia terbakar juga. Long Qianxiang dan Dragon Wild, dua orang, selama bertahun-tahun baru saja mencapai titik di mana semua rasionalitas dan moralitas hilang. Itu bahkan melibatkan keturunan dari beberapa hegemon. Ekspresi dari pembangkit tenaga listrik hegemon Realem itu berangsur-angsur menjadi gelap. Biarkan hal-hal melayang jika mereka tidak mempengaruhi seseorang secara pribadi. Tapi sekarang, Long Qianxiang telah menyentuh sisik terbalik mereka. Tiba-tiba, seseorang berseru, "Cepat lihat. Itu suara hegemon Dragon Sen." Dia saat ini memberi perintah Long Qianxiang. Semua orang terkejut dan buru-buru melihat ke arah pemandangan itu. Itu hanya untuk melihat Long Qianxiang berlutut di tanah, mendengarkan dengan penuh perhatian instruksi seseorang. Orang ini tidak lain adalah Dragon Sen. Perkembangannya terlalu lambat. Saya membutuhkan garis keturunan yang lebih kuat, kata Dragon Sen. Long Qianxiang gemetar dan berkata, "Lord Dragon Sen, mohon maafkan kesalahan kami. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi, garis keturunannya masih belum mencukupi. Kalau begitu pergi dan bunuh. East Below Region memiliki begitu banyak suku. Selalu ada beberapa garis keturunan yang langka. Jika Anda membunuh lebih banyak orang, secara alami akan ada garis keturunan." Dragon Sen berkata dengan dingin. "Ya, bawahan mengerti," kata Long Qianxiang. Percakapan itu tidak lama, tetapi setiap kata terpotong dalam. Ketidakpedulian terhadap klannya sendiri membuat rambut orang berdiri. Tidak banyak adegan dengannya. Dapat dilihat bahwa Dragon Sen sangat berhati-hati. Tapi dia masih meninggalkan petunjuk pada akhirnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua adegan menghilang tanpa jejak. The Enshrouding Mist Soul fisik berubah menjadi gumpalan asap hijau dan kembali ke tubuh fisik Ye Yuan. "Nenek moyang Mizen, aku ingin tahu apakah ini bisa dianggap sebagai bukti." Ye Yuan menatap naga sejati di atas kehampaan dan berkata dengan dingin. Mizen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Seni membaca jiwa kabut yang menyelimuti memiliki reputasi yang hebat. Itu secara alami dapat berfungsi sebagai bukti." Petik 2. Bab 2999, apakah Anda sangat terkejut? Enshrouding Mist Soul Reading Art adalah teknik rahasia unik hegemon imperisable. Memanfaatkan Enshrouding Mist Soul fisik untuk mereplikasi informasi dalam tubuh jiwa dengan sempurna. Langkah ini bahkan lebih berguna daripada pencarian jiwa. Pencarian jiwa terlalu keras, sangat mudah untuk kehilangan beberapa informasi penting, tetapi fisik jiwa kabut yang menyelubungi tidak akan melakukannya. Lebih dari 100.000 tahun, berapa banyak kenangan itu. Tapi, selama 100.000 tahun ini, Dragon Sen jarang muncul dalam kehidupan Long Qianxiang. Dengan pencarian jiwa, pada dasarnya tidak dapat ditemukan.
Tapi seni membaca jiwa kabut yang menyelimuti bisa. Dragon Sen terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki langkah ini. Dengan ini, buktinya benar-benar kuat. Dragon Sen, apa yang masih harus kamu katakan sekarang? Long Ran memarahi dengan marah. Kamu tukang daging, kamu baru saja kehilangan semua keseimbangan penilaian. Dragon Sen, dasar kasar. Kursi ini akan bertarung habis-habisan denganmu hari ini. Nenek moyang, tolong cari keadilan untuk jiwa-jiwa yang dirugikan dari klan yang meninggal. Dengan ini, Dragon Sen telah menimbulkan kemarahan publik. Apa yang telah dia lakukan tidak dapat melihat cahaya sama sekali. Jika melihat cahaya, dia akan mati. Apa yang dia tersinggung adalah seluruh ras naga. Pembangkit tenaga listrik hegemon realem Pulau Naga Surgawi kurang lebih memiliki beberapa koneksi dengan wilayah Below Timur. Tanah suci tidak ada secara mandiri. Keberadaan Pulau Naga Surgawi didukung oleh seluruh wilayah East Below. Tindakan Dragon Sen telah membuat marah semua orang. Di atas kekosongan, Mi Zhen menatap Dragon Sen dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Dragon Sen, apa yang masih harus kamu katakan? Ekspresi Dragon Sen sangat muram. Tatapannya saat melihat ke arah Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. Dia sama sekali tidak menempatkan anak kecil seperti semut ini di matanya. Apakah Anda marah atau benci? Apa hubungannya dengan saya? Tapi keberadaan seperti serangga inilah yang mengungkap semua masa lalunya yang buruk. Dengan ini, dia benar-benar tidak bisa membersihkan namanya bahkan dengan melompat ke Sungai Kuning. Hahaha. Tiba-tiba, Dragon Sen tertawa liar dan menunjuk ke arah Mi Zhen saat dia mencela dengan marah. Mi Zhen, kamu terlalu mengecewakanku. Semua hegemon tutup mulut. Dragon Sen menjadi gila, bahkan berani memarahi leluhur Mi Zhen. Ras naga kami lahir dari kekacauan dan merupakan yang terkuat di seluruh dunia. Mengapa kita harus puas menjalankan kedaulatan atas sebagian wilayah? Kami berdiri dengan bangga di puncak semua surga dan harus menyatukan 33 surga untuk memulai, menjadi penguasa semua ras. Tapi Anda hanya tahu untuk mencari keberadaan yang menyedihkan di Pulau Naga Surgawi ini. Petik 2. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan melakukannya. Apa yang salah dengan bekerja sama dengan ras darah dan mempelajari garis keturunan? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak memperhatikan hal-hal sepele. Untuk apa beberapa anggota klan yang sekarat dihitung? Jika itu bisa membuat semua orang menjadi hegemoni, ras naga kita akan dapat segera mendominasi surga. Pada saat itu, kalian semua harus berterima kasih padaku, Dragon Sen. Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Petik 2. Dragon Sen saat ini sangat tidak terkendali dan bahkan tidak menempatkan Mi Zhen dalam pandangannya. Bahkan, beberapa faksi perang klan naga diaduk oleh dia sampai mereka gatal untuk bertindak. Menyatukan surga, menjadi penguasa semua dunia, ini benar-benar godaan besar. Dragon Sen, Anda benar-benar gila. Apakah Anda lupa tentang istana surgawi labirin saat itu? Menyatukan 33 surga. Kamu mendorong seluruh ras dewa menuju jurang maut. Long Jian menegur dengan marah. Dragon Sen tersenyum dingin dan berkata, apa yang dihitung sebagai istana surgawi labirin? Selama garis keturunan kita dapat menembus belenggu dan memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik Great Beyond Realm yang muncul, mengapa khawatir itu tidak akan berhasil? Long Jian, kamu pengecut. Cukup. Tiba-tiba, Mi Zhen berteriak dengan dingin dan berkata, Dragon Sen, kamu terlalu mengecewakan nenek moyang ini. Nenek moyang ini lahir dari kekacauan dan telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya belum pernah bertemu siapapun yang bisa menyatukan 33 surga. Selanjutnya, apakah Anda tidak jelas seperti apa ras darah itu? Menanyakan kulit harimau, siapa yang memberimu keberanian? Dragon Sen sudah lama jatuh ke dalam kegilaan dan berkata dengan tawa liar, Mi Zhen, kamu sama dengan Mi Tian, orang tua itu, keduanya orang yang pemberani. Saya pikir kalian pasti salah bereinkarnasi. Anda seharusnya pergi ke selatan untuk menjadi saudara dengan kura-kura tua itu sejak awal. Petik 2. Mata Mi Zhen menjadi dingin, dan aura Great Dao langsung menutupi seluruh pulau naga langit. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat cakar naganya dan langsung menekan ke bawah. Dragon Sen tidak mau menunjukkan kelemahan, auranya tiba-tiba meroket. Ekspresi semua orang berubah liar. Itu karena auranya benar-benar mendekati aura Mi Zhen. Orang ini, sebenarnya sudah sangat kuat. Long Jian berkata dengan kaget. Ledakan.
Dengan satu pertukaran, seluruh pulau naga langit mulai bergetar. Dragon Sen langsung dipukul terbang keluar. Bukan karena Dragon Sen lemah, tetapi Mi Zen benar-benar terlalu kuat. Hati Ye Yuan bergerak sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan Great Beyond Realm. Kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang putus asa. Hegemoni tertinggi benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan pembangkit tenaga listrik Great Beyond. Dragon Sen sangat kuat, hampir mencapai Great Beyond Realm. Tapi itu adalah bagian kecil pada akhirnya. Dragon Sen berlumuran darah, tapi dia masih tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat itu, Mi Zen. Great Beyond Realm juga tidak tinggi dan tidak terjangkau. Aku juga bisa." Mi Zen mendengus dingin dan berkata, "Pada akhirnya, kamu masih kurang mencapai beberapa tingkat." Selesai berkata, Mi Zen memukulkan cakar naga lainnya ke bawah. Satu cakar, langit dan bumi berubah warna, dan angin serta awan melonjak. Ye Yuan merasakan aura pintu kehidupan abadi dari cakar ini. Sangat kuat. Tingkat keberadaan ini, setiap tindakan dan gerakan secara diam-diam mengandung dao surgawi, seolah-olah surgawi dao itu sendiri telah turun. Terutama bahwa mereka benar-benar dapat mengumpulkan kekuatan pintu kehidupan kekal. Bang! Dragon Sen hampir tersebar sampai cakar ini. Melihat adegan ini, Long Ran tidak bisa menahan keraguan juga. Mungkinkah dia salah menebak? Tidak ada masalah dengan progenitor Mi Zen sama sekali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan tindakan drastis seperti itu, secara langsung membunuh seorang jenderal hebat di bawah komandonya? Bang! Itu adalah cakar lain. Tubuh fisik Dragon Sen hampir menabrak tumpukan lumpur. Mi Zen berkata dengan dingin, "Dragon Sen, ini berakhir di sini." Dragon Sen tidak peduli dengan Mi Zen, tapi dia malah melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan keras, "Bocah, itu saja kamu. Jika bukan karena Anda, rencana besar kursi ini pasti akan berhasil. Bahkan jika aku mati hari ini, kursi ini akan membuatmu menemaniku dalam kematian juga." Astaga, aura yang menakutkan langsung menelan segalanya dan menyapu. Zhao Yue melindungi Ye Yuan, sedikit kesungguhan terlihat di wajahnya yang buas. Dia merasakan kekuatan Dragon Sen. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa. Dengan progenitor, dia tidak bisa melompat-lompat." Mi Zen melirik Ye Yuan dan sekali lagi memukulkan cakarnya. Ledakan. Tubuh fisik Dragon Sen langsung meledak berkeping-keping. Jiwa naganya juga langsung tersebar. Semua orang menghela nafas panjang lega. Saya tidak mengharapkannya. Orang yang menakutkan seperti itu sebenarnya bersembunyi di antara kita. Untungnya, dia ditemukan lebih awal. Jika tidak, jika diberikan waktu, nenek moyang Mi Zen mungkin juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini semua berkat Ye Yuan anak ini. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa tidak berterima kasih kepada Ye Yuan. Dengan perencana ambisius seperti Dragon Sen di sekitar mereka, itu benar-benar terlalu menakutkan. Long Ran menghela nafas lega dan sangat menyesal di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak meragukan leluhur Mi Zen. Ye Yuan, ini semua berkatmu kali ini. Di mana dia? Long Ran baru saja akan berterima kasih kepada Ye Yuan, tetapi kemudian dia menemukan bahwa Ye Yuan sudah lama pergi. 10 mil jauhnya, sesosok melintas, memenjarakan setetes darah segar di tangannya. Di atas kekosongan, pupil Mi Zen mengerut, menatap Ye Yuan dengan heran. Sementara Ye Yuan menyeringai dan melihat setetes darah segar di tangannya saat dia berkata, "Bagaimana? Apakah Anda sangat terkejut? Saya mengatakan bahwa saya akan membuat Anda membayar harganya. Aku tidak bercanda denganmu." Bab 3000, panggil, kakek, 3 kali. Apa yang Ye Yuan lakukan? Apa yang dia pegang di tangannya sepertinya adalah darah Dragon Sen, kan? Dragon Sen sudah benar-benar mati. Untuk apa dia menahan darahnya? Tidak mungkin dia masih bisa hidup kembali, kan? Sehubungan dengan tindakan Ye Yuan, semua orang merasa sangat bingung. Dengan Dragon Sen mati, tidak ada yang tahu berapa banyak darah di tubuhnya yang berserakan di mana-mana. Namun, Ye Yuan berlari begitu jauh untuk mendapatkan setetes darah dan bahkan membatasi. Betapa membingungkan. Tapi Mi Zen sangat marah di dalam hatinya. Baru saja, dia memasang ekspresi sakit hati dan sakit kepala. Itu hanya menampilkan pertunjukan,
itu saja. Dragon Sen tidak mati sama sekali. Tentu saja, memang benar dia membunuh Dragon Sen. Di depan begitu banyak hegemoni, itu tidak bisa dipalsukan juga. Namun kenyataannya, Dragon Sen hanya terluka parah dan tidak sepenuhnya mati. Esensi, energi, dan semangatnya semuanya bergabung menjadi setetes darah segar. Dia membunuh Dragon Sen dengan meledakkannya. Ada darah di mana-mana. Tidak ada yang akan memperhatikan ke arah mana setetes esensi darah telah pergi. Dragon Sen adalah hegemon tertinggi. Selanjutnya, dia hanya sedikit jauh dari Great Beyond Realm. Bawahan seperti ini, bagaimana mungkin Mi Zen menyerah begitu saja? Oleh karena itu, mereka berdua bergandengan tangan, melakukan skema yang menipu semua orang ini. Siapa yang tahu bahwa esensi darah ini baru saja akan melarikan diri ketika ditangkap oleh Ye Yuan. Alam hegemon di seluruh langit bahkan tidak mendeteksinya. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Mi Zen menjadi gila. Dia telah membangkitkan niat membunuh dan sangat ingin membunuh Ye Yuan. Dengan kekuatannya, membunuh Ye Yuan hanyalah masalah pemikiran. Namun, dia tidak bisa. Membunuh Ye Yuan saat ini sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa dia adalah penyebab utama di balik layar. Melakukan hal itu sama saja dengan mengasingkan diri dari ras naga. Memang benar bahwa dia adalah nenek moyang ras naga. Tetapi ingin mewujudkan ambisinya, dia membutuhkan seluruh ras naga sebagai pendukung. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jika tidak, dengan bagaimana Chaos Bloodstone sangat kuat, sama sekali tidak perlu menciptakan perlombaan darah untuk membantunya menyerang kota dan merebut benteng. Ye Yuan telah menghitung ini juga. Itu sebabnya dia akan mengambil tindakan. Kalau tidak, dia lebih suka membiarkan Dragon Sen pergi. Ye Yuan berbeda dari Long Ran. Dia tidak pernah percaya Mi Zen dari awal sampai akhir. Karena itu, dia selalu tetap waspada, terutama setelah Mi Zen membunuh Dragon Sen. Kemudian, Ye Yuan mendeteksi jejak undulasi. Gelombang asal darah. Dragon Sen menjadi kuat secara alami tidak bisa dilakukan tanpa dukungan ras darah. Dia membentuk kembali garis keturunannya. Itu pasti akan meninggalkan aura asal darah. Sangat disayangkan, Ye Yuan memiliki jejak asal darah kekacauan. Dan jejak asal ini bahkan lebih kuat dari Mi Zen. Dia meraih Dragon Sen seperti sedang mencubit titik vital Mi Zen. Astaga, Ye Yuan kembali dalam sekejap. Setelah mengkonsumsi pil surgawi kelas 7, luka-lukanya sudah lebih dari setengah sembuh. Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Long Ran berkata dengan cemberut. Ye Yuan memainkan setetes esensi darah di tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika aku mengatakan bahwa dia adalah Dragon Sen, kalian semua pasti tidak akan mempercayainya. Long Ran tidak bisa menahan tawa dan berkata, Ye Yuan, kamu terlalu sensitif. Mata misterius nenek moyang sangat tangguh. Bagaimana mungkin Dragon Sen bersembunyi darinya? Setetes darah ini hanyalah setetes darah naga biasa. Itu saja. Ya, setetes esensi darah ini terlihat persis sama dengan darah naga biasa. Ye Yuan menatap Mi Zen sambil tersenyum, terlihat seperti sedang memuji pencapaian orang lain. Mi Zen merasa itu benar-benar tidak enak dipandang. Namun, harus diakui, kekuatan mental Dragon Sen sangat kuat. Bahkan sampai sekarang, dia tidak mau mengungkapkan sedikit pun cacat. Tetesan darah ini tenang seperti air. Ye Yuan, nenek moyang ini adalah Great Beyond Realm. Dengan sedikit kekuatan Dragon Sen, dia tidak bisa bersembunyi dari nenek moyang ini. Hanya setetes darah naga biasa. Kamu terlalu banyak berpikir, Ye Yuan. Mi Zen berkata dengan enggan. Dia tidak pernah mencurigai Ye Yuan karena level Ye Yuan terlalu jauh darinya. Tentu saja, dia mengakui, Ye Yuan sangat mengesankan. Nak, kursi ini tahu bahwa kamu suka menjadi pusat perhatian. Namun, Anda juga sudah menunjukkan banyak hal. Metode seperti ini untuk berbicara besar untuk membuat orang terkesan, jangan disingkirkan. Anda mempertanyakan nenek moyang ras naga saya. Long Jian berkata dengan suara serius. Ya ampun, sungguh kejahatan yang parah. Tapi saya katakan sebelumnya juga. Saya seorang kultivator yang berbeda. Saya bahkan berani mempertanyakan surga, jadi apalagi leluhur. Di dunia ini, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kurang ajar. Kaisar Cloud Heaven yang sangat kecil benar-benar berani begitu merendahkan. Long Jian berkata dengan marah.
Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku merendahkan, tapi kamu sangat konyol dan sangat naif. Jangan lupa bagaimana Dragon Sen bersekongkol melawan kalian semua. Kelinci yang licik memiliki 3 sarang. Apakah Anda pikir dia akan benar-benar mati dengan mudah? Petik 2. Long Jian tersenyum dingin dan berkata, hanya setetes darah naga biasa, itu saja. Kamu bilang itu Dragon Sen dan itu Dragon Sen. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lalu kenapa kita tidak bermain game saja? Jika saya membuktikan bahwa itu Dragon Sen, Anda memanggil kakek 3 kali, oke. Jika saya kalah, saya akan berlutut kepada leluhur dan meminta maaf, dan saya akan menghancurkan hati Dao saya. Ekspresi Long Jian berubah muram, sangat terkejut di hatinya. Bocah ini sebenarnya mempertaruhkan hati Dao-nya. Mungkinkah benar-benar ada masalah? Tetapi bahkan progenitor jelas tidak dapat melihat melalui benda ini. Kenapa tidak? Pada akhirnya, Long Jian masih memilih untuk mempercayai progenitor. Dia tidak percaya bahwa Dragon Sen bisa bersembunyi dari progenitor. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Dragon Sen dan progenitor bersekongkol sejak awal. Dia ditakdirkan untuk kehilangan taruhan ini. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata kepada Feng Qingxuan, hei, pinjamkan api kelahiran kembali nirvanikmu. Setelah memanggang, kita akan tahu yang sebenarnya. Petik 2. Jantung Mizen berdebar kencang. Anak nakal ini memiliki cara yang sangat kejam. Api kelahiran kembali nirvanik bisa membakar semua hal di dunia. Itu adalah salah satu cara paling kuat dari ras Phoenix. Di bawah api yang menyala-nyala seperti itu, Dragon Sen pasti akan mengungkapkan warna aslinya. Biasanya, kekuatan kecil Feng Qingxuan secara alami tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi dia hanya tersisa dengan setetes esensi darah sekarang dan sangat lemah. Kalau tidak, dia tidak akan langsung ditangkap oleh Ye Yuan juga. Ini semua berkat Mizen. Mizen sangat menyesalinya sekarang. Jika dia tahu sejak lama, dia akan menjadi muda sekarang. Tinggalkan Dragon Sen dengan vitalitas, dan dia bisa lolos dari tangan Ye Yuan juga. Tapi, untuk membuat semuanya menjadi otentik, dia langsung menyerang dengan kejam. Mata indah Feng Qingxuan menatap, dan dia berkata dengan dengusan dingin, aku tidak dipanggil, hei. Juga, apakah ini sikapmu meminta bantuan orang? Melihat bahwa Ye Yuan hendak berbalik dan langsung mengabaikannya, dia buru-buru berkata, serahkan. Kamu benar-benar picik. Petik 2. Ledakan. Api kelahiran kembali nirwana yang menakutkan langsung menyala. Daya tahan Dragon Sen memang sangat kuat. Lebih dari 15 menit berlalu, esensi darah Dragon Sen tidak bergerak sama sekali. Long Jian tersenyum dingin dan berkata, apakah itu pasir naga yang kamu bicarakan? Nak, seseorang harus rela kalah jika bertaruh. Kau tahu keleluhur dan menebus kejahatanmu. Cukup, nak. Ini berakhir di sini. Di dunia ini, tidak ada yang bisa lolos dari mata misterius nenek moyang ini. Mizen akhirnya tidak bisa menahan diri dan angkat bicara. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Pah, pah, pah. Suara berderak yang dipancarkan dari api kelahiran kembali nirwana. Di tengah kobaran api, terdengar teriakan serak, ARG hahaha. Anak nakal, Ye Yuan, kursi ini tidak bisa hidup berdampingan denganmu di bawah langit yang sama. Proge. Sebuah kekuatan ditembakkan. Esensi darah langsung diledakkan. Jiwa sisa Dragon Sen langsung dilenyapkan oleh Ye Yuan. Pada saat terakhir, dia ingin meminta bantuan Mizen, tapi Ye Yuan tidak bisa membiarkannya memanggil. Begitu Mizen terungkap, konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Karena itu, dia langsung membunuh Dragon Sen. Kemudian dia memandang Long Jian dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Ingin mengakui kekalahan dan memanggil, kakek, 3 kali untuk saya dengar. Petik 2.